Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ardiansyah Kosmara dengan NPM 237002060. Di sini saya akan mensimulasikan ataupun mengerjakan beberapa persoalan yang menjadi tugas praktikum mata kuliah PLC ini. Baik, sebelumnya di sini ada sebuah gerbang logika yang memang menjadi sebuah persoalan yang terdiri dari 5 soal. Yang pertamanya yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima yang terakhir. Oke, sebelum kita membahas terkait simulasi rangkaiannya, kita bedah terlebih dahulu yang dimaksud gerbang logika di sini. Apakah ini simbolnya apa? Kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Langsung saja kita bedah terlebih dahulu. Oke, di sini ada simbol gerbang logika N dan di sini ada OR. Nah, penjelasan daripada gerbang logika N dan juga OR kita bedah dulu yang N. Nah, untuk yang N sendiri di sini ada tabel kebenarannya, yaitu ketika input A itu 0, ketika input B-nya itu 0 juga, maka outputnya akan bernilai 0. Ketika input A-nya 1, input B-nya 0, maka outputnya juga 0. Ketika input A-nya 0, ketika input B-nya 1, maka outputnya juga 0. Nah, ketika input A-nya itu 1, kemudian input B-nya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Berarti secara kesimpulan, gerbang logika N ini adalah ketika nilai daripada inputnya itu salah satu ada yang 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Tapi ketika kedua daripada input di N ini bernilai 1, maka outputnya akan 1. Nah, kita kasih analogi ketika nilai daripada input A-nya itu 1, input B-nya itu 0, maka ini akan bernilai 0. Tapi begitupun sebaliknya, ketika 0, ketika 1, maka outputnya akan bernilai 0. Tetapi ketika A dan B-nya ini bernilai 1, maka output yang keluar akan bernilai 1 juga. Nah, beda dengan OR. Di sini ada gerbang logika OR, di mana untuk gerbang logika OR ini sederhananya itu berkebalikan daripada N. Jadi kebalikan daripada gerbang logika N. Di sini kita bisa lihat gerbang logika OR ini ketika input A-nya itu sama-sama 0, ketika input B-nya sama 0, maka outputnya akan 0. Tetapi yang menjadi pembeda daripada gerbang logika OR ini, ketika salah satu daripada input entah A atau B-nya itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Bisa kita lihat di sini. Nah, ketika persamaannya juga ketika keduanya itu bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Nah, terus di sini tidak hanya ada dua jenis gerbang logika AND dan OR, tapi di sini juga ada gerbang logika NOT. Nah, bisa kita lihat karena NOT ini bersifat inputnya 1. Jadi secara penjelasan bisa kita lihat daripada tabel kebenaran ini bahwasannya untuk inputnya ini yaitu 1 outputnya, maka akan bernilai 0, dan ketika inputnya 0 maka akan bernilai 1. Jadi berkebalikan daripada nilai yang jadi inputan. Jadi ketika kita masukkan di sini bernilainya itu 1, maka di sini keluarannya akan menjadi 0. Ketika di sini inputnya itu 0, maka keluarannya akan 1. Begitu terkait penjelasannya. Oke, terkait penjelasan daripada gerbang logika yang terdiri dari ketiga, yaitu AND, OR, dan juga NOT. Coba kita akan mensimulasikannya dalam sebuah rangkaian kontak dan juga outputan dengan coil. Oke, barangkali terkait penjelasan, di sini sudah ada beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan terkait rangkaian yang ada beberapa ini. Yang pertama itu ada rang terlebih dahulu. Rang ini sebagai media ataupun wadah daripada rangkaian yang nanti akan berjalan di dalamnya. Kemudian ada blok inputan yang nantinya sebagai inputan dari sebuah sumber dan juga penghubung ke rang ini. Dan ini ada yang outputan. Kemudian ada sumber yang bernilai 24 volt. Di sini ada 24 volt, kemudian netral juga ada L1. Kemudian ada field lamp sebagai indikator dari berjalannya sebuah rangkaian. Oke, kita akan coba simulasikan daripada soal yang pertama yang ini. Kita cari untuk kotak-kotaknya. Di sini saya memakai library yang ladder IEC standar. Kita klik saja yang kontak. Kemudian kita ambil yang normally open kontak. Masukkan. Kemudian masukkan juga. Kemudian masukkan juga. Kemudian outputannya jangan lupa coilnya. Oke, kita coba centerkan. Terus kita coba wiring, sambung-sambungkan.
Oke, kita coba sambungkan kembali. Seperti ini. Terus langkah selanjutnya yaitu pengalamatan supaya kontak yang ini tuh tersambung kepada inputannya. Oke, yang pertama yang ini dengan variabel A besar di sini. Kemudian yang ini B. Kemudian untuk yang ini A yang kecil. Dan untuk yang ini B kecil, seperti itu. Kemudian untuk outputnya kita sambungkan 0 di sini. Terus supaya outputannya tersambung dengan pilot lamp dan nantinya pilot lamp ini bisa menyala sebagai indikatornya, kita coba konfigurasi. Nah, yang ini. Oke, coba kita jalankan untuk skematik yang ini ataupun gerbang logika yang menjadi soal pertama. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini sudah masuk ya inputannya, tapi tidak akan bisa mengalir ke outputan karena sudah tersambung ke switch, dan kita coba jalankan switch. Kita coba jalankan untuk skematik yang N ini. Ketika pengalamatan yang input A ini dinyalakan, maka di sini akan mengalir ke kontak yang B di sini. Nah, ini kan N. Ketika salah satunya itu bernilai 1, maka nilainya akan 0. Jadi ketika ini 1, ini 0, maka outputannya juga akan 0. Tetapi ketika keduanya bernilai 1, kita coba, maka akan bernilai 1. Di sini sudah terlihat bahwasanya indikator lampu ini sudah nyala seperti itu. Nah, ketika kita coba matikan untuk si kontak ini atau si switch ini, maka dia akan mati. Nah, seperti ini. Oke, beda lagi dengan kontak ataupun yang OR. Di sini ketika salah satunya itu bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1. Kita coba. Nah, seperti ini. Ataupun keduanya bernilai 1, maka di sini akan nyala juga seperti itu. Untuk yang pertama di sini terlihat juga. Kita coba ulang yang N. Nah, ketika salah satunya bernilai 1 dan salah satunya bernilai 0, maka outputannya juga akan 0. Tapi ketika keduanya bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1 dan menyala seperti itu. Oke, kita lanjut untuk merangkai ataupun simulasikan daripada soal yang kedua dari gerbang logika yang ini. Kita masukkan kontaknya, kita salin saja. Terus outputannya juga kita langsung wiring seperti ini. Oke, untuk pengalamatannya ini sudah ada variabel C di sini. Kita tinggal menambahkan switchnya saja. Ini C seperti ini. Oke, sudah cukup. Kita tinggal konfigurasikan saja dari kontak-kontaknya ini supaya tersambung ke yang tadi. Ini untuk yang ini tetap yang A, kita coba untuk pengalamatan yang A. Kemudian yang ini juga B. Terus yang ini C, yang tadi yang baru. Kemudian untuk yang outnya kita coba sambungkan. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga untuk indikator ataupun load light HMI nya ini kita sambungkan juga ke outputnya yang ini. Oke, ini sudah tersambung. Karena ini memang inputan awal di sini juga OR ya, makanya ini dipasang paralel. Oke, sedikit penjelasan juga bahwasanya untuk N itu secara pemasangan juga bentuknya itu seri gitu. Jadi di sini ke sini untuk OR itu dari atas dan juga bawah, maka membentuknya paralel. Kita coba simulasikan kali ini. Oke, di sini ada OR. Bentuk daripada OR adalah ketika salah satu nilainya bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1. Kita coba yang A. Nah, ini kan mengalir ya ketika salah satu. Begitupun dengan B. Nah, B kita coba dua-duanya. Nah, ini bentuk daripada OR. Tetapi di sini kan untuk output terakhirnya ada gerbang logika N.
Nah, untuk gerbang logika N itu adalah ketika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputannya juga bernilai 0. Tapi ketika keduanya bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1. Kita coba untuk yang OR-nya ini kita nyalakan, dan untuk yang N-nya juga kita nyalakan. Nah, maka akan menyala ataupun mengalir. Sama halnya seperti penjelasan tabel kebenaran yang tadi, seperti itu. Oke, untuk persoalan yang kedua ini sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ke rangkaian ketiga, yang ini, dimana ini ada not, dan juga n. Nah, di sini saya sudah coba merangkai terlebih dahulu. Untuk mensimulasikannya, kita coba langsung jalankan saja. Saya juga sudah mengganti alamatnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah dikonfigurasi lagi. Oke, nah ini kan untuk not ya. Seperti yang terlihat pada tabel kebenarannya juga, ketika inputnya 1 maka outputnya akan 0. Ketika inputnya 0 maka outputnya akan 1. Oke, jika di sini inputnya adalah 1, maka outputnya akan 0. Kita coba untuk yang A ini. Nah, maka ini tidak ada yang mengalir ke output di sini. Kita coba jalankan juga. Nah, untuk not ini tidak ada arus ataupun tidak ada aliran yang masuk ke sini. Tuh. Oke. Ini lampu menyala karena ini tersambung juga. Tapi ketika kita tekan, ini akan memutus aliran yang ada di sini. Kemudian yang C. Nah, ini juga akan terputus juga seperti itu. Untuk yang not, ini yang not. Nah, ya, ini yang N-nya di sini. Begitu barangkali untuk soal yang nomor 3 ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal yang nomor 4. Di sini ada N, di sini juga ada N, di sini ada not, N, OR, dan juga terakhir keluarannya yaitu OR. Oke, di sini sudah coba saya rangkai dan juga sudah coba saya konfigurasi terkait pengalamatannya. Mana kita coba langsung mulai saja. Oke, di sini sudah ada yang mengalir karena ini not juga, jadi sudah tersambung juga ke output. Namun ketika kita coba matikan ataupun coba tekan daripada si nilai yang ini ataupun B2, kita coba, maka yang ininya terputus, namun ada inputan dari A2. Kita coba putus dari A2. Nah, ini akan mati. Nah, ketika dilepas dia akan hidup kembali, ada aliran yang mengalir dari A2 ke output seperti itu. Dari inputan yang not ini seperti itu barangkali. Karena ini tidak berpengaruh. Ini kan N ya. Ini N dan juga ini juga N juga. Kemudian ini not dan ini not dan juga not. Maka ini akan mengalir ke outputannya seperti itu. Barangkali untuk yang rangkaian nomor 4 ini. Ini N, ada N, kemudian ada N juga, kemudian ada not, kemudian ini ada 2 not, terus N, dan ini terakhir adalah OR seperti itu. Oke, kita coba lanjut buat yang terakhir, rangkaian yang terakhir, dan sini saya sudah coba buat kembali rangkaian gerbang logika yang akan kita pakai di simulasi kali ini. Di sini ada not dan juga N di sini, dan juga not. Kemudian di sini ada not juga, kemudian ada N, dan sini not dan juga N, dan sini ada OR, sini juga ada OR. Oke, kita akan coba simulasikan karena emang ini sudah dikonfigurasi juga dan memang tidak jauh berbeda dengan yang nomor 4 ini. Kita coba. Oke, di sini kan ada N, gerbang N di sini dengan variabel A1. Kita coba mainkan switchnya, maka dia akan mengalir ke output. Kita coba matikan, maka tidak akan ada arus ataupun sumber yang mengalir ke output. Jadi di sini memang sudah tersambung, tetapi di sininya terputus gitu. Ketika kita coba tekan A1, maka akan mengalir langsung ke output. Nah, kita coba juga untuk yang C1. Nah, yang C1 juga sama. Kita coba bisa lihat daripada kotak kontak yang digunakan ini NO, normally open. Kita coba simulasikan ulang yang C1, maka akan mengalir ke outputan ini. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang nomor 4 tadi, yang B1.
ini sudah coba mengalir, tapi ini keduanya itu berbentuk N. Jadi ketika salah satu inputnya itu 0, maka outputnya akan 0 juga. Tapi jika keduanya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita coba untuk yang B2 juga kita mainkan, maka akan ada sumber ataupun arus yang mengalir menuju outputan. Seperti itu barangkali untuk penjelasan daripada rangkaian yang terakhir ini. Dan memang sudah coba disederhanakan ulang gitu terkait rangkaian seperti ini. Mungkin barangkali cukup sekian terkait penjelasan tugas kuliah praktikum PLC ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.